Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barazu lillahi jami'an fa qala du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna ma'akum taba'an wa hal antum mughnuna 'anna min adzabillahi min syai'. Qalu law hadana Allah lahadainakum sawa'un 'alaina ajazna am sabarna ma lana min mahis. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba illa wa may yaba ya Rasulullah. Qala man ad'ani ila jannah wa man asani faqad aba atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ahli para asatidz yang selalu kami taati segala nasihat-nasihatnya. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Di antara sekian nikmat yang banyak itu, yang apabila kita menghitung tidak mampu menghitungnya, fa anta kuntu nikmat Allah suha, apabila kita akan menghitung nikmat Allah maka tidak akan mampu berapa banyaknya. Di antara sekian banyak nikmat itu yang paling tinggi adalah nikmat iman. Nikmat iman. Kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala meyakini adanya Allah, meyakini adanya Rasulullah, utusan Allah, meyakini adanya kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para nabi, meyakini adanya hari kiamat, meyakini ketentuan Allah qada dan qadar. Itu adalah merupakan karunia yang besar. Karena apa? Iman inilah yang bisa membedakan, yang bisa mengangkat derajat seseorang, yang bisa juga merendahkan apabila kita imannya rusak atau tidak ada iman maka kita menjadi orang yang rendah, asfala safilin. Tapi kalau orang yang beriman, ini akan Allah angkat derajatnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara 6 perkara yang kita harus yakini ialah iman kepada hari akhir, hari kiamat. Inna sa'ata atiyatun akadu fiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Cuman waktunya itu masih dirahasiakan oleh Allah. Untuk apa itu adanya kiamat itu? Litujza kullu nafsin bima tas'a, untuk membalas setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh manusia sekecil apapun, baik ataupun buruk, itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sempurna. Itu dizakul nafsu bima tas'a. Jadi kalau belum ada kiamat berarti kita belum mendapat balasan dulu. Nanti adanya kiamat, nanti amal manusia akan dihisab, akan diperhitungkan. Semua manusia itu akan hadir di hadapan Allah. Wa barazu lillahi jami'an, dan akan datang di hadapan Allah semua manusia. Maka ketika itu faqala du'afa lil ladzina istakbaru, orang-orang yang berkata kepada orang yang kuat, inna kunna lakum taba'an. Sesungguhnya kami semua itu dulu ikut kepada kamu, kepada kalian.
Fahal antum mugununa anna min adabillahi syai'. Apakah kamu bisa memberi bantuan kepada kami sedikit saja, tidak apa-apa, walaupun sedikit dari sisa Allah, untuk meringankan beban yang akan kami hadapi tadi di hadapan Allah. Apakah bisa? Qalu law hadanallahu lahadainakum. Mereka berkata, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, lahadainakum, tentu saya bisa memberi bantuan kepada kamu. Sawaun alaina ajazina am sabarna malana mimaqis. Sama saja apakah kamu akan mengeluh atau akan sabar bertahan, tidak ada artinya apa-apa, tidak ada jalan keluar, ya. Tidak ada tempat berlari di mana, itu tidak akan bisa. Jadi jelas orang ini akan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya itu. Hadirin yang dirahmati Allah, ini merupakan informasi dari Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan dalam Al-Qur'an surat Ibrahim, ya. Bagaimana nanti kondisi manusia itu. Dan pada saat itu ketika Allah sudah menghisab manusia sudah selesai, maka setan akan berkata, ya, lama berjalan innallaha wa'adakum wa'dalan, sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kamu semua dengan janji yang benar, ya. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum, maka kami pun berjanji tapi saya menyalahinya, ya. Saya mengingkarinya. Wa makana li alaikum min sultan, sebenarnya saya itu tidak mampu untuk berbuat apa-apa, ya. Kepada kamu semua saya tidak bisa merubah, tidak ada kekuatan. Illa an da'atukum, ya. Fastajabtum li, hanya saya sekedar mengajak saja, tapi kamu itu semuanya ikut, ya. Kok pada saya itu. Nah, padahal Allah sudah memberikan penjelasan nyata. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang jelas bagi kamu semua. Jadi keberadaan setan itu bagi manusia sudah nyata-nyata gitu, ya. Jadi setan sudah menyadari bahwa aku ini tidak ada kemampuan apa-apa, hanya sekedar mengajak, tapi ajakan saya kok diikuti gitu, ya. Fala talumuni walumu anfusakum, maka kamu jangan itu pada saya, ya. Jangan istilahnya mencerca pada saya, kamu cerca pada diri sendiri, kamu marahilah diri sendiri, ya. Karena saya tidak mampu, saya sekedar mengajak. Kok ajakan saya kok diikuti? Wah, kamu sudah tahu semua bahwa setan itu adalah musuh yang nyata, Allah sudah memberitahu. Nah ini. Ma ana bimusrikum wa ma antum bimusrihi. Saya tidak mampu menolong kamu, dan kamu juga tidak bisa menolong pada saya. Inni kafartum bima asyartumuni min qablu. Sebelumnya saya sudah sangat tidak suka apa yang kau sekutukan kepada saya. Kamu menyekutukan saya, ya. Kamu mengikuti saya sebenarnya tidak suka. Innal dzalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat aneh itu mereka akan mendapat siksa yang pedih. Ini setan sudah memberitahu seperti itu, ya. Jadi hadirin dirahmati Allah SWT, memang kondisi manusia ini diciptakannya manusia itu, ya, dalam kondisi rugi, diberi nafsu, ya. Dalam Quran surah Al-Hadid silakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati wal muqtawamati wal an'ami wal harth dzalika matal hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi memang manusia itu diciptakan dihiasi dengan mencintai, ya. Mencintai apa? Mencintai minan nisa'i wal banina, cinta kepada perempuan, cinta kepada anak, ya, anak istri, ya. Wal qanatil muqantarati, dan senang dengan harta kekayaan, mengumpulkan harta, senang dengan binatang ternak, senang dengan emas, mungkin senang dengan uang yang dibenarkan, mungkin senang dolar, gitu.
wal harz, dia juga senang dengan tanah, ya, lahan, sawah. Manusia itu dihiasi seperti itu, senangnya seperti itu. Ya. Nah, itu adalah perhiasan dari kehidupan manusia di dunia ini. Tapi ingat, Allah memberi alternatif. Wallahu indahu husnul ma'ab. Bahwa di sisi Allah adalah sebaik-baik tempat kembali. Ya. Jadi walaupun manusia dalam dunia diberi fasilitas seperti ini, tapi Allah memberikan pilihan yang terbaik. Ya. Karena dunia sifatnya sementara. Nah, inilah yang menjadikan manusia itu sangat mudah tergoda, ya. Tergoda oleh nafsunya sendiri karena memang diberi fasilitas seperti itu, ya. Sementara setan sudah berjanji, ya. Iblis sudah berjalan menggoda manusia. Rabbi bima aghwaytani uzayyana lahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Rabbi bima aghwaytani la uzayyana lahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai Tuhanku, disebabkan Engkau mengutuk aku, sungguh ansur ajab akan saya hiasi. La uzayyana lahum, mereka akan saya hiasi. Dihiasi apa? Mencintai dengan dunia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas, ya. Orang yang ikhlas susah, karena orang seperti ini hidupnya hanya untuk Allah saja, ya. Tidak terpeduli dengan kekayaan, kemiskinan, derajat, pangkat, dicerca atau disanjung, tidak peduli itu semua. Nah, orang seperti ini iblis tidak mampu menggodanya. Tapi selain itu, selain orang ikhlas, itulah lahannya iblis. Nah, sehingga begitu manusia diberi fasilitas seperti itu, sementara iblis setan akhirnya akan menggoda dengan jari tadi, begitu beratnya manusia ini untuk mencapai keselamatan nanti di hari kiamat. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas juga bagi manusia bagaimana agar supaya selamat dari neraka. Bagaimana? Yaitu Allah akan mengampuni dosa manusia walaupun sebagian bumi laut, walaupun bagaikan seperti pasir di laut. Ketika manusia akan bertobat, maka semua dosa akan dihapuskan. Kemudian ketika manusia berbuat kebaikan, pahalanya dilipat gandakan. Berbuat 1 dapat pahalanya 10, ya. Baru niat sudah dapat pahala. Tapi ketika manusia niat untuk berbuat jahat, tidak dosa. Kalau benar-benar berbuat dosa, dia akan dapat dosa 1. Ini maha murahnya Allah, ya. Apabila niat kebaikan sudah diberi pahala 1, kalau benar-benar melakukan akan diberi pahala 10. Kalau berbuat dosa niat belum dosa, tapi kalau terbukti benar-benar melakukan akan dibalas dengan 1. Di samping itu Allah memberikan tadi, ya, ampunan. Allah punya sifat Al-Ghaffar atau penerima taubat, ya. Pemaaf. Ini sifat Allah yang akan mengampuni dosa-dosa manusia. Maka orang yang menjaga sholatnya, ya, ini Allah akan menjamin dalam jaminanku. Artinya apa? Selamat dari neraka, akan dimasukkan surga. Karena apa? Bena sholat ini adalah maghfirah. Antara 2 sholat ada ampunan. Orang yang setelah sholat zuhur kemudian dosa, nanti ketika asar sholat maka dosa dimaafkan. Kemudian sehabis asar dosa, ketika maghrib sholat maghrib maka dosa antara asar sama maghrib ampunan. Kemudian setelah maghrib berbuat dosa, dosa ini walaupun tidak terasa banyak, ya, karena dosa manusia itu sebagai bagian Abu Nawas itu menceritakan, ya, dunubi misru a'jadil mani, dosa itu bagian seperti bilangannya laut pasir, ya. Sehingga walaupun nampaknya nggak dosa, tapi dosa juga. Sehabis maghrib kemudian isya salat, maka dosa Isya
ampunan maghfirah. Kemudian dari isya sampai subuh juga ampunan. Sehingga ketika hamba Allah ini menjaga sholat lima waktu, maka dosanya diampuni, bersih. Bagaikan seperti kita punya di depan rumah ada sungai yang dalam airnya jernih sekali, yang setiap hari kita mandi 5 kali, jelas badan kita adalah bersih dari kotoran. Demikian juga ketika kita sholat juga seperti itu. Sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar 5 kali istiqomah, itu akan dijamin bersih dari dosa. Kemudian juga Rasulullah bersabda, orang yang menjaga sholat jamaah ini akan mendapat 5 jaminan. 1, rezekinya diberkahi. Apa yang kita usahakan, berkah ini bukan berarti banyak, tetapi berkah maksudnya ialah apa yang kita dapatkan sedikit atau banyak itu menjadikan kita itu cenderung untuk berkebaikan. Jadi setelah kita dapat rezeki untuk makan minum, maka pikiran kita, hati kita, kecondongan kita, kecenderungan kita untuk berbuat kebaikan, memunculkan kesadaran dan lain sebagainya yang menuju pada suratul mustaqim yang lurus, itu berkah. Rezekinya akan mendapat berkah. Kemudian yang kedua yaitu tidak disiksa dalam kubur. Masya Allah. Bagaimana sih orang yang sudah mati? Rasulullah menyampaikan bahwa al-mautu kal gharqil mughawis. Orang mati itu seperti orang yang tenggelam. Wong selalu minta tolong. Masya Allah. Kalau kita nggak tahu ya bagaimana misalkan kondisi sana ya. Tapi Rasulullah memberitahu bahwa al-mautu kal gharqil mughawis. Orang mati itu seperti orang yang lagi kelelep, orang tenggelam minta tolong kepada siapa? Nah, ini. Makanya ketika Rasulullah pernah menaik onta kemudian kuburan, ontanya sedepu ya, ramblok itu ya. Ada apa? Ternyata ahli kubur ini banyak yang disiksa ini. Ya. Nah, kemudian pernah si sahabat Ali dengan Umair ya jalan-jalan. Kemudian sahabat Ali bertanya, "Hai Umair, kamu ngerti enggak bagaimana kabarnya orang yang sudah meninggalin ahli kubur ini?" "Enggak ngerti ya Rasulullah." "Coba kalau seandainya dia ditanyai, ya, kalau saya kasih informasi, hei ahli kubur, kamu ngerti enggak keadaan kami di dunia ini? Keadaan kami di dunia bahwa istrinya kamu sudah jadi sudah dinikah orang lain. Ya. Sampai mati bojone saya wis dinikah orang lain. Anaknya sampean lagi jadi yatim. Hartanya sampean habis wis dibagi-bagi. Itulah kabar di sini seperti itu. Nah, coba komen kalau seandainya dia bisa ngomong akan berkata gini, "Hei ahli dunia, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Sebaik-baik sama adalah takwa." Karena dia sedang merasakan. Kalau kita kan belum mau. Dia sudah merasakan bagaimana kondisinya di alam kubur ini. Ya, luar biasa itu. Nah, ini ya. Nah, tapi bagi orang yang ahli jamaah itu apa? Tidak disiksa dalam kubur. Jadi seperti yang dibayangkan al-gharqil mughawis itu ya mungkin insya Allah bagi orang jamaah tidak, karena apa? Segala amal ibadah yang kita laksanakan itu semua akan menjadi teman di sana. Baca Al-Qur'annya, zikirnya, ya. Jadi amal-amal baiknya itu semua akan menjadikan nikmatan dalam kubur. Karena apa? Amal kebaikan yang kita lakukan itu apa? Disimpan dalam kubur. Yang nanti kita akan mendapatkan ketika di alam kubur. Sehingga orang yang paham perkara ini bahwa di kubur sebagai alam penantian sampai nanti dibangkitkan dalam kubur di kiamat itu cukup lama. Itu kondisinya bagaimana? Ya, itu kalau seandainya orang yang ahli surga di dalam kubur ini sudah akan mendapatkan nikmatan. Ya. Nah, kemudian nanti ketika bangun dari alam kubur, ya, ini orang yang akan mendapat catatan dari tangan kanan, orang yang ahli jamaah. Kemudian lewat suratul mustaqim secepat kilat, ya.
bagaimana kondisi jalan di atas neraka menuju ke surga itu. Naik 500 tahun, turun 500 tahun, datang 500 tahun, 1500 tahun. Ini untuk ukuran dunia. Padahal kita umurnya paling 63, ya paling 70, 80, sampai 100. Ini 1500 tahun jauh sekali, lama sekali. Tapi bagi ahli sholat jamaah secepat kilat. Ya. Nah, ini. Jadi surga itu bagi orang yang takwa adalah tidak jauh, dekat ya. Surga bagi orang takwa itu ghairu ba'id ya. Tidak wa uzlifatul jannah tu wa uzlifatul jannah tu lil muttaqina ghairu ba'id. Itu ya, surga salah. Wa uzlifatul jannah tu jalan menuju ke surga itu dilipat. Lil muttaqina bagi orang takwa, ghairu ba'id tidak jauh, didekatkan. Nah, kemudian masuk surga tanpa hisab. Ya. 5 jaminan bagi orang yang menjaga salat jamaah. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dikatakan setan nanti ketika Allah sudah memutuskan perkaranya, ini merupakan gambaran bagi kita apa yang akan terjadi di sana nanti. Sehingga sebelum kita masuk ke sana kita sudah persiapan ini. Ya. Dalam Al-Quran sudah apa itu? Saya akan disebutkan walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absorna wasamina farjina malasoleh inna mungkin. Jadi ini gambaran daripada mereka-mereka yang tidak takut kepada Allah. Ya. Seandainya kamu tahu, walau seandainya taruh kamu lihat apa? Ketika mujrimuna orang-orang pendosa, nakisur usihim merundukkan kepala di hadapan inda rabbihim, di hadapan Tuhannya. Datang dari hadapan Allah dengan merundukkan kepalanya. Rabbana absorna wasamina warjina na'mal sholihan inna mungkinun. Ya Allah Gusti, saya itu tahu orang-orang taat. Saya dengar juga ajakan untuk berbuat untuk takwa. Mohon saya dikembalikan ke dunia. Karena saya tentu akan melaksanakan karena saya ini yakin. Saya yakin tapi belum melaksanakan, mohon dikembalikan di dunia. Tentu saya akan melaksanakannya. Ini merupakan taroji watawakul. Ya. Harapannya tidak mungkin akan terjadi, ya karena tidak mungkin akan kembali ke dunia, tidak mungkin. Disitulah hanya penyesalan saja, Sehingga tadi disebutkan sawaun alaina ajazina amsobarna malana bimahis. Ya. Mau mengeluh, mau bersedih atau mau bertahan, tidak ada gunanya. Kamu tidak ada jalan keluar kecuali hanya harus menghadapi resiko konsekuensi dari perbuatannya itu. Nah ini jadi maka kita sudah sewajarnya, sudah sepatasnya kita ini bersyukur atas iman yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara mensyukurnya? Nah ini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu kama amanan nas. Hai orang-orang beriman, kamu berimanlah. Sudah beriman kan disuruh beriman. Maksudnya apa itu? Kama amanan nas. Ya. Kamu berimanlah seperti imannya para sahabat. Jadi kita disuruh beriman seperti imannya para sahabat. Bagaimana sih para sahabat imannya sempurna? Ya. Sebab apa? Kalau iman nggak sempurna, iman cacat ini berat risikonya. Ya. Kalau kita mungkin lahir di dunia dari perut ibunya dalam kondisi cacat apa? Mungkin kakinya kurang satu, ya. Mungkin tangannya kurang satu, mungkin kuping telinga kurang satu. Mungkin ada jalan keluarnya. Ada solusinya. Tapi kalau iman rusak itu, iman yang cacat ini tidak bisa ada gantinya.
Bagaimana sih iman yang sempurna itu? Ya. Nah, kenapa para sahabat ini iman sempurna? Sempurna sayang kita tidak. Karena para sahabat itu iman diusahakan. Diusahakan. Artinya kalau iman itu diusahakan akan semakin sempurna, semakin baik. Ketika iman sempurna, maka untuk melaksanakan perintah Allah sangat mudah, sangat mudah. Kalau imannya kuat untuk melaksanakan perintah Allah apapun bisa kita mudah melaksanakan. Tapi sebaliknya, apabila iman itu tidak diusahakan, imannya lemah, berat sekali untuk melaksanakan perintah Allah. Inilah jadi perbedaan iman yang diusahakan dan iman yang tidak diusahakan. Dan iman yang diusahakan, ya, ini akan memberi manfaat, ya, kepada diri sendiri, pada orang lain. Bagian seperti air. Air ini kalau menggenang saja di suatu tempat, ya, maka akan kotor, akan muncul lumutnya, akan hijau, ada urung-urungnya, ada ugut-ugut macam-macam, ya, bahkan mungkin bau, ya, rusak, ya. Tapi kalau air ini dialirkan, mengalir, maka akan menjadi jernih dan untuk bersuci pun hukumnya suci dan bisa memberi manfaat di tempat yang lain, ya. Demikian juga iman. Kalau iman ini sudah iman tapi dia tinggal di rumah saja, di ibadah saja, tidak ada usaha untuk iman, memperbaiki iman, maka kepercayaan keimanan semakin berubah, semakin terus. Tapi kalau iman diusahakan, maka bagaimana untuk melihat ini perlu disampaikan. Maka orang lain akan mendengar, akan mengerti. Jadi asbab hidayah dan dirinya sendiri akan mudah untuk melaksanakannya. Segala perintah Allah akan mudah dilaksanakan. Nah, para sahabat ini luar biasa, ya. Imannya ini usahanya ya sampai nyawa juga, tawannya jadi alhamdulillah. Lah kalau kita ya pengertian jihad sekarang adalah dipahami dengan bersungguh-sungguh, berusaha bersungguh-sungguh dalam urusan agama, urusan iman, yaitu disampaikan, kemudian ditaklimkan, ya, dibacakan, didengarkan, ya, sehingga ada kebesaran iman di dalam hati, ya. Kita membaca tentang fadilah zikir, luar biasa ini orang ahli zikir. Nanti ketika di hari kiamat orang saling berebut mencari pahala, ya. Bapak didatangi anak, bapaknya lari. Apa sebab akan menambah beban saja, ya. Bapak datang kepada anak untuk mencari pahala, anaknya lari, ya. Istri didatangi suami, istrinya lari, dan juga sebaliknya. Nah, karena masing-masing individu, masing-masing orang di hadapan Allah itu menanggung banyak sangat berat, ya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Karena apa? Likul limri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Itu akan seperti itu nanti di hari kiamat, ya. Sehingga tapi bagaimana orang ahli zikir? Orang-orang ahli zikir ini mendapatkan pahala yang besar, sehingga tidak bersusah seperti yang lain. Yang lain merasa sangat kurang sekali, dosanya banyak, tapi amal baik sedikit. Orang ahli zikir karena hatinya selalu zikir, ya, mulutnya selalu zikir, ya, hari-hari zikir ini menjauhkan dari pahala dan banyak pahala yang banyak. Zikir itu mudah untuk melaksanakan, enteng melaksanakan, tapi berat dalam timbangan. Karena mengerti ini, kalau begitu saya suka berzikir. Di waktu kosong kita berzikir, ya. Dan segala mau naik sepeda berzikir juga. Mau WC saja berzikir, ya. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ingat kepada Allah, ya. Keluar dari WC pun juga berzikir, ya. Alhamdulillahilladzi alhaba an-ala segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit. Selalu ingat kepada Allah dalam segala hal, kendaraan, sampai kendaraan dalam kondisi kendaraannya enak, jalannya lurus, ya.
kemudian selamat pun juga zikir ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika belok, la haula wala quwata illa billah, hati selalu tertuju kepada Allah. Sampai-sampai sedang makan saja, lagi makan enak pun juga zikir kepada Allah. Ya, ini. Jadi setiap saat ya, makanya di sini ada zikir kopi, ada zikir jari, zikir yang hanya di dalam hati, ada zikir yang diucapkan. Ya. Nah, ini jadi demikian dibacakan ketika taklim membaca ini, maka disampaikan. Ketika menyampaikan orang lain mengerti. Kalau Allah memberikan hidayah, memberi petunjuk, asbab dari apa yang penjenengan sampaikan, dia akan terketuk hatinya, ingin melaksanakannya. Ya, ketika dia melaksanakan, maka kita pun mendapat pahala. Itulah. Jadi iman perlu disampaikan, dibacakan, ya, kemudian didengarkan. Sampai-sampai kita akan datang kepada saudara, kepada teman. Mau apa? Bukan urusan bisnis, bukan urusan pekerjaan, bukan urusan amal. Mau bertanya tentang masalah ilmu, tentang masalah amal. Nah, kalau orang seperti ini, langkahnya saja dari rumah sudah mendapat pahala. Langkah-langkahnya kaki mengangkat derajat ketika menginjak bumi, ya, tanah, menghapus dosa. Berapa langkah yang ditempuh. Kemudian binatang di laut juga mendoakan ampunan. Segala benda-benda yang dilewati itu akan menjadi saksi semuanya. Dan itu akan terbukti, ya. Akan terbukti ketika nanti dihisab, ya. Makanya amal perbuatan manusia itu di sisi Allah sangat tinggi nilainya. Sampai-sampai dicatat oleh malaikat. Kenapa dicatat? Karena penting sekali. Sehingga dicatat yang masalah malaikat lagi, malaikat rohani dan malaikat hati. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang keluar dari mulut walaupun sekecap, ya. Apa yang diperbuatnya, ya, apa yang didengar, yang dilihat, yang dilakukan, semuanya tercatat oleh Raqib dan Atid. Dan nanti wa baruzu lillahi jami'an, ya. Ketika datang di hadapan Allah, ya, semuanya, orang-orang seperti ini yang amalnya baik akan merasa inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku merasa yakin segala amal saya itu akan dihitung amal baiknya, ya. Tapi bagi orang yang mendapat buku catatan dari tangan kiri yang amalnya sedikit, bahkan pun tidak ada mana isi dosa tok, hanya hisabiyah. Untuk apa ini? Buku ini bagi saya tidak ada gunanya, untuk apalah itu? Tidak perlu. Karena apa? Tidak ada yang diharapkan. Bahkan menghantui saja. Ketika melihat bukunya, wah, ini amalan buruk semuanya. Nah, itulah. Jadi apa yang akan terjadi di hari kiamat itu semuanya Allah gambarkan, Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Yang apabila kita pelajari, kita dengarkan, kita sampaikan, akan menambah keimanan, akan menambah keyakinan, sehingga kita gemar, lebih senang beramal kebaikan. Karena apa? Karena itu merupakan tabungan kita nanti di akhirat. Ya. Tabungan kita. Kemudian kita meratapi dosa-dosanya agar dosanya diampura. Ya. Karena dosa manusia itu, kata Abu Nawas, ya, dunubi mislu a'jadil mali. Fahabli taubataya dan jalil. Wahai Tuhanku, dosaku saya itu seperti apa? Seperti pasir di lautan. Wahabli taubatan, maka terimalah taubat saya. Ya dari jalan baik, yang mempunyai sifat kebesaran. Ini suatu tanggung seorang wali, bagaimana seorang wali Allah, kasih Allah yang minta dimaafkan, ya, minta diampuni dosa-dosanya dengan membibirkan tentang kondisinya dia sendiri. Ilahi lastulil firdausi ahla, wahai Tuhanku, saya tidak pantas dimasuk dalam surga Firdaus.
Wal aqwa ala nari jahimi, dan saya tidak kuat kalau ditaruh di dalam neraka jahim. Kalau dimasukkan surga saya nggak pantas karena dosa-dosanya, tapi kalau di neraka saya juga nggak kuat. Ya. Ilahi lasli berdosa wal aqwa ala jahim. Fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafurud dzambil alim. Maka terimalah taubat kami dan ampunlah dosa-dosa kami. Fa innaka ghafurud, maka sesungguhnya Engkau adalah zat yang mengampuni dosa-dosa yang besar. Dzunubi mislu adadil mali fahabli taubatan ya ilahi abdul asyi'ataka wa Tuhanku, hambamu datang kepada Engkau dalam kondisi membawa dosa. Mungkin Rabbi dzunubi wa qada'aka, dosa ini sangat melekat pada diri hamba ini. Fa in taghfir fa anta lidzaka, seandainya Engkau memaafkan, memang itu profesi jenengan, itu tugas jenengan itu. Ya. Kalau saya diampuni itu memang tugas saya jenengan. Ya. Yang siapa yang memaafkan dosa sih? Kan Engkau ya Allah. Wa in tadruk faman siwaka, seandainya Engkau menolak tidak memaafkan dosa, lantas kepada siapa saya harus berharap? Ini. Kalau seandainya Engkau memaafkan, memang Engkaulah yang memaafkan dosa, menghapus dosa. Seandainya Engkau menolak minta permohonan kami, lantas saya harus kepada siapa ini? Faman narju siwaka. Luar biasa ini. Jadi munajatnya Nawas terhadap Allah, bagaimana tentang mengkoreksi, menghisab dirinya sendiri, ya, dengan harapan supaya dimaafkan dosa-dosanya. Demikianlah, memang sudah saatnya kita lebih banyak introspeksi, muhasabah kepada diri kita sendiri agar kita aman menjaga gemar kebaikan, meningkatkan kebaikan. Mungkin ketika waktu malam kita sering bangun digunakan untuk sholat tahajud, baca Al-Quran. Nah, itulah apa yang saya sampaikan. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala dan kalau ada kesalahan sesuatu dari Quran saya sendiri, kita akhiri dengan doa puji subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illallah.